Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan bahagia untuk sahabat semuanya. Terima kasih Aki sudah mengundang saya pada hari ini untuk ikut sharing di YouTube channel Ki Ananda. Apa yang ingin saya bahas pada hari ini yaitu esensi ajaran Buddha dengan kehidupan kita sehari-hari. Buat apa sih kita itu beragama Buddha? Buat apa sih kita tuh menjadi murid Buddha? Dan gunanya apa? Manfaatnya apa buat kita? Ya, oke. Jadi kalau yang kita pelajari, esensi dari ajaran Buddha adalah membebaskan kita dari penderitaan. Penderitaan apa yang dimaksud? Lahir, sakit, tua, dan mati. Bagaimana kita bisa terlepas dari penderitaan itu, yaitu dengan menjalankan sila, samadhi, dan panya. Kita diajarkan bahwa kita pasti akan hidup ayu wano sukang balang kalau kita menjalankan sila. Biasanya mungkin untuk orang yang baru mengenal ajaran Buddha, mungkin diawali dengan rasa bakti ya, kita akan mencoba menjalankan Pancasila, berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, lalu mencoba menjalankan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan menjalankan sila ini, kita dikatakan akan hidup penuh dengan ayu wano sukang balang, yaitu usia panjang, kecantikan atau ketampanan, kebahagiaan, serta kekuatan atau kekuasaan. Banyak sekali saya menemukan sahabat-sahabat yang sudah menjalankan yang menurut dia yang sudah terbaik ya, tetapi kok saya masih marah, kok saya masih nggak bisa menghadapi perasaan saya, kok saya masih ketika satu kejadian menimpa diri saya masih tidak bisa berpikir jernih seperti itu. Nah, untuk masalah yang seperti itu kita diajarkan untuk mengatasinya dengan samadhi. Ya, di dalam samadhi itu kita diajarkan untuk lebih mengenal diri kita, meningkatkan konsentrasi kita, supaya kita bisa menghadapi masalah-masalah yang terjadi, upside down kehidupan dengan lebih baik. Samadhi ini ada apa aja? Samadhi itu yang kita kenal adalah yang pertama untuk melatih konsentrasi adalah anapana biasanya. Nah, anapana, lalu ada juga metta bawana ya, cita kasih, dan untuk menembus sampai mencapai pencerahan kita harus belajar yang namanya vipassana. Ya, ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Guru Agung Buddha sendiri di Satipatthana Sutta. Ini adalah Eka Yana Maggo, di mana ini adalah satu-satunya jalan. Artinya apa? Artinya kita semua harus meraih pencerahan kita sendiri dengan usaha kita sendiri. Ya, dengan melakukan meditasi itu kita benar-benar bisa lebih detail mengamati diri kita, perasaan kita, pancaskanda kita, ya, 12 mata rantai mental kita itu seperti apa. Jadi kita akan mengenal diri kita sendiri lebih detail. Nah, sila
samadhi, lalu panya. Panya itu berarti kebijaksanaan ya. Atau yang biasa kalau di dalam tradisi yang saya pelajari itu ya wipasana itu sendiri gitu. Kalau untuk orang-orang yang baru belajar seperti saya misalnya ya, mungkin diibaratkan anak TK ya, banyak sekali sekarang ya teknik-teknik yang available di Indonesia. Indonesia itu sebenarnya beruntung sekali. Kita punya begitu banyak guru-guru besar yang mampir untuk mengajar di sini ya. Seperti kita ketahui zaman dulu kita punya guru-guru besar juga ya, termasuk Dharma Kirti ya yang sangat terkenal, di mana banyak orang-orang dari luar negeri yang mampir ke Swarnadipa untuk belajar Buddhism. Nah, saat ini juga banyak sekali teknik-teknik yang sudah diakui gurunya ya, jadi memang benar, maksudnya tekniknya itu bukan sembarangan ya, karena untuk melakukan samadhi itu kita jangan sampai, kalau bisa ya, jangan sampai salah guru ya, karena kalau untuk orang apalagi yang lebih serius ya, lebih serius ke meditasi, mau berlatih lebih dalam, sangat penting sekali esensi dari ajaran, yaitu apa yang gurunya berikan, bimbing, supaya kita bisa berlatih dengan benar. Apa sih yang kita bisa dapat dari berlatih meditasi? Wah, kalau ditanya manfaatnya, mungkin setiap orang yang berlatih mendapatkan manfaat yang berbeda-beda ya. Dan manfaat atau kemajuan dari meditasi itu tentu saja sangat tergantung kepada masing-masing paraminya, wiryanya, effortnya ya, semua usaha yang dilakukan itu semua sangat bergantung pada masing-masing. Nah, biasanya di dalam berlatih meditasi kita akan memulai dengan menenangkan pikiran dulu. Nah, menenangkan pikiran itu dengan apa? Dengan menguatkan konsentrasi kita, berlatih biasanya anapana ya, dengan memperhatikan nafas ya. Nah, teknik ini ada berbeda-beda ya. Jadi ada guru-guru besar yang mengawali dengan memperhatikan nafas yang masuk, nafas yang keluar. Ada juga yang memperhatikan kembang kempis perut ya. Ada juga yang memulai nafas dengan sangat keras supaya bisa memudahkan. Perbedaan-perbedaan itu tergantung pada pembimbing atau guru besar masing-masing, dan biasanya tujuannya sama, yaitu untuk memudahkan si siswa untuk mulai lebih berkonsentrasi gitu, untuk melatih pikirannya bisa mulai berkonsentrasi. Setelah kita berkonsentrasi, ini juga ada beberapa ya macam ya. Ada yang terus sampai ke jhana, ada juga yang lalu melanjutkan dengan meditasi wipasana. Nah, wipasana ini harus dilakukan bagi siapapun yang ingin mencapai pencerahan atau nibbana. Seperti yang dikatakan oleh Buddha di dalam Satipatthana Sutta, ini adalah Ekayana Maggo, yaitu satu-satunya jalan. Apa maksudnya satu-satunya jalan? Itu berarti bahwa kita semua harus bekerja untuk pencerahan kita sendiri. Kita tidak bisa menunggu atau mengharapkan mujizat yang terjadi, misalnya seperti Buddha menjemput kita atau mungkin Bodhisattva menolong kita. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu dikikis untuk menjadi seorang Sotapanna ya. Jadi kita semua bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang yang tercerahkan. Itu yang Guru Agung Buddha katakan ya. Nah, setelah kita melatih vipassana, kita akan
timbul kebijaksanaan. Setelah kita melatih disiplin pikiran ini, tanpa kita sadari, kita telah membentuk suatu habit yang baru di dalam pikiran kita. Kita telah berlatih dan mendisiplinkan pikiran kita lebih teratur, lebih tenang. Lalu kalau di dalam vipassana juga bisa melihat segala sesuatu apa adanya dari berbagai sisi. Sehingga apa? Kita bisa melihat segala hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan lebih jernih. Nah, bila kita bisa mempunyai mental yang lebih jernih, yang lebih mengerti ini kenapa, alasannya kenapa, maka kita bisa memutuskan dan mencari solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah kita. Nah, sehingga kita tidak salah jalan ya, nggak salah belok. Di dalam situasi kehidupan kita ya, dulu-dulu nih ya, sebelum pandemi ya, kita kadang-kadang merasa seperti waduh, ada masalah tuh kayak kesel banget, atau mungkin banyak masalah-masalah yang mungkin tidak terlalu berat tapi kita merasa tuh berat sekali gitu ya. Nah, setelah kita berada di dalam situasi pandemi seperti ini, beberapa kebiasaan itu pasti berubah ya. Beberapa kebiasaan berubah, cara berpikir juga mungkin berubah. Masalah-masalah yang tadinya berat mungkin nggak begitu berat lagi, karena sekarang kita menghadapi sesuatu yang jauh lebih berat gitu ya. Nah, saya merasakan walaupun saya masih pemula banget ya, tetapi berlatih meditasi itu sangat-sangat membantu di dalam menghadapi situasi-situasi seperti pandemi ini. Begitu pula dengan teman-teman yang sesama yang masih belajar juga ya. Saya bisa melihat banyak sahabat yang tidak terlalu panik misalnya dalam menghadapi situasi seperti ini, tetap tenang, tetap bisa berkarya, tetap bisa melayani gitu. Jadi sangat-sangat membantu kita untuk dapat bersikap tetap tenang, tetap bisa melihat sisi-sisi positif dari suatu kondisi, dan tetap bisa berlatih serta melakukan kebajikan sebisa kita. Apakah meditasi ini harus dilakukan? Ya, kalau menurut saya sebisa mungkin selama kita masih ada waktu dan masih punya tubuh ini, lakukanlah sedini mungkin. Karena apa? Karena perlu waktu yang sangat panjang atau mungkin cukup panjang, tergantung pada parami masing-masing, untuk mencapai nibbana. Dan untuk menempuh jalan itu kita perlu untuk nyicil ya, kita perlu waktu untuk membentuk disiplin pikiran kita. Kita perlu waktu untuk mengerti proses dari pikiran kita. Kita perlu begitu banyak waktu untuk mengenal proses cara kerja pikiran kita dan cara kerja hukum alam atau dhamma itu sendiri. Sehingga kalau kita fokus dan lebih lebih menyediakan waktu di sana, tentunya kita akan semakin mahir untuk mengenal diri kita dan mengatasi kilesa-kilesa kita. Nah, kita butuh tubuh ini untuk berlatih. Makanya sebagai manusia itu kan sangat beruntung ya. Kenapa? Karena kita bisa berlatih. Tubuh ini bisa kita gunakan, semua yang ada di tubuh ini adalah alat bagi kita untuk menembus, mencapai pencerahan. Ya, demikian ya yang saya pelajari di masa-masa pandemi ini. Hal ini sangat terasa membantu ya. Saya banyak melihat ada teman-teman yang sudah mendahului ya, karena kena COVID,
ada juga teman-teman yang sudah hampir-hampir di ujung tanduk tapi ternyata selamat ya. Dan ada juga sahabat saya yang meditator ya, dia juga malah menggunakan rasa sakit dan menggunakan penderitaan dia itu selama COVID sebagai bahan latihan dia. Nah, di sini setelah kita belajar Buddha Dharma, apa yang dikatakan Buddha itu sebagai dhamma yang indah di awal, dhamma yang indah di pertengahan, dan dhamma yang indah di akhir, sungguh-sungguh nyata adanya. Kenapa? Karena setelah kita belajar, setelah kita berlatih, setelah kita mengerti, tidak ada lagi sesuatu yang kita lihat negatif ya. Segala sesuatu musibah yang datang ke kita itu semua jadi alat kita untuk berlatih. Orang atau kejadian yang tidak menyenangkan terjadi, kita bisa menerimanya dengan hati yang lapang dan kita bisa menggunakannya sebagai bahan latihan. Nah, setelah kita menggunakan seperti itu, kita maju satu langkah lagi. Kita lebih strong satu langkah lagi, lebih bijak satu langkah lagi. Jadi dengan seperti itu kita nyicil sampai akhirnya kita harus menutup mata. Kita sudah tahu bahwa kita punya keyakinan yang sungguh-sungguh yakin tidak tergoyahkan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu kalau kita sudah berlatih dengan begitu baik, kita sudah melakukan semua dengan baik, ya, kita akan punya ketenangan yang cukup, kita akan punya kesiapan yang cukup untuk melewati alam kematian ini. Dan kita akan terlahir ke alam yang baik pastinya, karena kita sudah melakukan kebajikan-kebajikan ini gitu. Walaupun mungkin kilesa kita itu, sangkara kita itu masih numpuk, masih banyak ya, tetapi kita sudah gini, satu langkah yang kita ambil berarti kita sudah satu langkah lebih dekat ke pencerahan, ke nibbana. Tetapi hebatnya ya ajaran dari Buddha adalah tidak perlu menunggu kita mati baru kita happy gitu. Tetapi dalam hidup ini, sekarang ini, kita bisa berlatih, kita bisa merasakan kebahagiaan, ketenangan yang sesungguhnya, dan kita bisa menghadapi kematian dengan tersenyum, sakit dengan tersenyum. Segala yang datang bisa kita hadapi dengan keikhlasan, dengan tersenyum sebagai bahan latihan kita gitu. Jadi saya merasa apa yang Buddha katakan, Dhamma itu indah di awal, di pertengahan, dan di akhir. Setelah saya mulai belajar sedikit tentang meditasi. Nah, saya rasa esensi dari ajaran Buddha untuk kehidupan saya seperti itu. Sehingga saya mendapatkan manfaat. Saya tuh nggak capek-capek belajar agama Buddha, tapi hidup saya gini-gini aja gitu. Saya merasa ada perubahan, saya merasa akan kebahagiaan, dan saya siap untuk menghadapi masa depan, juga masa kini tentunya ya, present moment dengan sebaik-baiknya. Dan saya sangat mengharapkan saya juga masih bisa belajar terus, menimba ilmu, bisa terus berlatih. Semoga badan ini masih bisa terus digunakan untuk latihan, dan semoga manfaat-manfaat dari ajaran Buddha ini dapat dirasakan juga untuk sahabat kalyanamita sekalian. Terima kasih banyak.